Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab 3 materi Fathu Mekkah ini, kita akan mempelajari satu pokok bahasan, yaitu sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Mekkah. Fathu Mekkah artinya pembukaan kota Mekkah. Maksudnya, perebutan kembali kota Mekkah yang telah dikuasai oleh kaum kafir Quraisy setelah kaum muslim tinggal di Madinah selama 8 tahun. Fathu Mekkah bertujuan untuk membersihkan kota Mekkah dari segala bentuk kekafiran yang selama ini melingkupinya. Selain itu, mengambil alih kembali kota Mekkah sebagai pusat peribadatan kaum muslim di seluruh dunia atau Ka'bah yang penuh dengan kedamaian. Peristiwa Fathu Mekkah terjadi akibat penyerangan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap sekutu kaum muslim. Penyerangan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah seharusnya dilakukan dengan baik oleh kaum muslim dan kaum kafir Quraisy. Akan tetapi, setelah Rasulullah SAW mendengar bahwa pihak kafir Quraisy melanggar perjanjian tersebut, beliau segera meminta kaum muslim untuk melakukan persiapan guna menaklukkan kota Mekkah. Nah, tahukah anak-anak semua tentang perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah atau Sulhu Hudaybiyah adalah sebuah perjanjian damai antara kaum muslim dan kaum kafir Quraisy. Perjanjian ini berlangsung pada bulan Zulkaidah tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi di daerah Hudaybiyah. Sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Mekkah. Pada awalnya, kaum muslimin merasa khawatir dengan isi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian itu akan merugikan umat Islam dan membawa keberuntungan bagi kabilah Quraisy. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya. Berawal dari pelaksanaan isi perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW berkesempatan untuk memperluas cakupan dakwah Islam sampai ke seluruh negeri. Berikut ini adalah isi perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, umat Islam dan kaum kafir Quraisy tidak boleh saling serang selama 10 tahun. Yang kedua, Nabi dan pengikutnya tidak diperkenankan beribadah haji. Yang ketiga, kaum muslim wajib mengembalikan orang Mekkah yang menjadi pengikut Nabi di Madinah, sedangkan kaum kafir Quraisy tidak wajib mengembalikan orang Madinah yang menjadi pengikut mereka. Dan yang keempat, setiap orang diberi kebebasan untuk memilih menjadi pengikut Nabi atau kaum kafir Quraisy. Dari isi perjanjian Hudaybiyah tersebut, kaum kafir Quraisy merasakan bahwa isi perjanjian Hudaybiyah tidak mendatangkan keuntungan, melainkan memberi ruang untuk memperluas pengaruh Islam di kota Mekkah. Dari sinilah muncul keinginan untuk mengkhianati isi perjanjian tersebut. Pelanggaran isi perjanjian yang dilakukan kaum kafir Quraisy memicu terjadinya berbagai peristiwa besar, yaitu Fathu Mekkah. Berdasarkan isi perjanjian di atas, perdamaian seharusnya berlangsung selama 10 tahun. Akan tetapi, sebelum waktu yang disepakati dalam isi perjanjian tersebut berakhir, kaum kafir Quraisy melakukan perbuatan yang melanggar isi perjanjian. Mereka membantu Bani Bakr memerangi Bani Khuza'ah yang pada saat itu berada di bawah perlindungan kaum muslim, sehingga terbunuhlah 20 laki-laki dalam kejadian tersebut. Setelah kejadian tersebut, Amr bin Salim, salah seorang penduduk Khuza'ah, memimpin 40 orang pasukan berkuda
mereka menuju Madinah menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan peristiwa yang telah terjadi. Mendengar kejadian tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk memberikan pilihan kepada kaum Quraisy atas kejadian ini. Pilihan tersebut antara lain, yang pertama, kaum kafir Quraisy membayar diat atau denda terhadap orang yang terbunuh. Yang kedua, mengutuk perbuatan Bani Bakr yang telah menyerang Bani Khuza'ah. Dan yang ketiga, membatalkan perjanjian Hudaybiyah yang berarti mengikrarkan peperangan. Kaum kafir Quraisy memilih pilihan ketiga, yaitu membatalkan isi perjanjian Hudaybiyah yang berarti perang. Akan tetapi, kaum kafir Quraisy akhirnya sangat menyesali tindakan tersebut. Mereka mengutus Abu Sufyan, mertua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan diutus untuk menemui beliau, tujuannya untuk memperbarui isi perjanjian yang telah mereka langgar. Ketika Abu Sufyan tiba di Madinah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mendapati sikap Muhammad seperti itu, Abu Sufyan pergi menemui Abu Bakar agar membujuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Abu Bakar menjawab, "Aku tidak bisa melakukannya." Setelah usaha menemui Abu Bakar Asy-Siddiq gagal, Abu Sufyan segera pergi menemui Umar bin Khattab. Abu Sufyan meminta hal serupa pada Umar, yakni membujuk Nabi Muhammad, namun dengan tegas Umar menolak. Melihat jeripayahnya tidak membawa hasil yang menggembirakan, Abu Sufyan pulang ke Mekah dengan membawa kekecewaan karena gagal membujuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa di atas adalah penyebab utama terjadinya Fathu Mekah. Penyebab lain Fathu Mekah adalah adanya keinginan dari pihak kaum muslim untuk membersihkan Ka'bah sebagai pusat peribadatan umat Islam dari segala unsur kemusyrikan. Nah, itu tadi materi kita pada pagi hari ini, bab 3.